Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Nah, sekarang ini saya ada di kandang domba saya. Ini teman-teman ya. Nah, di kandang domba saya ini untuk pembahasan kali ini saya akan membuat pakan untuk domba ya, dengan bahan ampas tahu. Ini saya akan membuat pakan fermentasi. Ini gunanya itu untuk menambah nutrisi untuk domba saya ya. Kebetulan saya itu bermain di domba breeding teman-teman ya, ataupun pembiakan sama seperti kelinci saya. Jadi saya cuma mengandalkan hasil dari anakan ya. Jadi untuk memperbanyaknya itu dari hasil anakan. Nah, ini akan saya buatkan pakan dari ampas tahunya. Nah, ini teman-teman dombanya ya. Ada domba merino, ada domba dumer ya, terus domba kacang biasa. Nah, ini terus bahan-bahan yang saya gunakan itu sama ya teman-teman, sama dengan bahan-bahan yang bisa saya gunakan dalam proses fermentasi untuk kelinci. Nah, tentunya ada ampas tahu, terus menggunakan molase. Ini molase ya, menggunakan molase, terus E4 ini air, garam, dan ini adalah pekatul ataupun dedak. Nah, ini bahan-bahan yang umumnya saya gunakan untuk membuat pakan fermentasi. Jadi bahan yang gampang saya dapat ya, nanti akan saya buatkan dengan pakan yang lebih bagus ya. Jadi nanti kita tambahkan pakan yang nutrisinya bagus, supaya nanti pakan yang nutrisinya kurang ataupun nutrisinya sedikit itu bisa tercampur dengan pakan yang nutrisinya bagus. Nah, nanti itu akan menambahkan hasil pakan yang cukup bagus nantinya. Dan untuk domba sendiri, ampas tahunya ya, untuk ampas tahu sendiri saya tidak memerasnya lagi teman-teman. Dari pabriknya sudah diperas, tapi di rumah saya tidak memerasnya lagi. Beda lagi dengan fermentasi untuk kelinci ya, harus diperas lagi supaya kadar airnya itu berkurang. Tapi untuk pakan domba ampas tahunya saya tidak memerasnya lagi. Jadi ya kandungan airnya malahan bagus, biar nanti sari-sari dari sisa ampas tahunya itu tidak hilang teman-teman ya. Jadi nanti untuk domba itu lebih bagus lagi. Nah, itu teman-teman. Nah, proses pembuatannya itu sama teman-teman. Proses pembuatan dari pakan fermentasi itu sama ya. Kita campurkan bahan ya. Mungkin yang biasanya teman-teman lihat itu bahannya yang berbeda ya. Tapi kalau untuk proses fermentasinya itu sama ya. Kalau bahan bisa beda-beda teman-teman. Ada yang menggunakan konsentrat, ada yang menggunakan janggel jagung ya. Ada yang menggunakan kulit kopra, kulit kedelai, ataupun bermacam-macam ya. Tapi untuk proses fermentasinya itu sama. Dan untuk probiotik yang digunakan itu mungkin ada yang berbeda ya, tergantung kualitas dan jenisnya ataupun mereknya. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya menggunakan bahan ataupun probiotik yang murah aja teman-teman, yang terjangkau ya, yang terjangkau aja. Nah, jadi nanti juga hasilnya ya tidak sedikit berbeda ya, nanti hasilnya hampir sama teman-teman. Nah, untuk takarannya sendiri ya, ini untuk takaran teman-teman ya. Untuk takaran kita menggunakan 1 karung ampas tahu ya, 1 karung ampas tahu. Terus untuk dedak ataupun bekatulnya itu kisaran 7 sampai 10 kilo teman-teman ya. Nah, untuk 1 karung ampas tahu itu kira-kira sekitar 60 kilo lebih ya. Tapi ini sebelum tanpa diperas lagi ya teman-teman ya, tanpa diperas lagi. Ini pemerasan cuma 1 kali di pabriknya, tanpa pemerasan lagi. Nah, sekitar 60 kilo lebih. Terus untuk dedak atau bekatulnya itu 6 sampai 7 kilo 6 sampai 10 kilo teman-teman ya. Takarannya ini 6 sampai 10 kilo ya. Nah, untuk teman-teman kalau beli bekatul ini, kalau di tempat saya untuk yang sedikit kasar ya, seperti yang ini, maaf teman-teman. Nah, yang seperti ini kan bekatul yang masih agak kasar ya. Nah, ini kisaran 2.500 teman-teman. Tapi kalau yang halus itu sekitar 4.000. Nah, tapi teman-teman pilihlah dengan bahan yang paling murah teman-teman.
bahan yang paling murah, nah nanti akan ketemu kos pakan yang murah ya teman-teman. Nah tidak usah yang mahal-mahal, yang penting bahan murah pun kalau kita olah nanti juga akan nutrisinya akan mencukupi untuk ternak kita. Nah untuk molasenya sendiri ataupun ini ya, ini molase bisa kalian ganti dengan gula merah ataupun gula putih teman-teman ya. Ini menggunakan botol mineral. Nah, ini bukan promosi teman-teman ya, ini molase ya. Ini saya beli 10.000 satu, ini satu botol. Nah kalau untuk molase sendiri kita menggunakan 5 tutup botol ya. 5 tutup botol kita menggunakan botolnya botol E4 ini teman-teman ya. Dan untuk E4 nya sendiri kita menggunakan 3-4 tutup botol. Nah teman-teman, nah nanti kita gunakan 4 tutup botol aja, dan molasenya kita menggunakan 5 tutup botol. Dan untuk garam, nah ini saya menggunakan garam krosok ya, garamnya yang murah ya. Ini garam krosok teman-teman, kita gunakan secukupnya aja, nanti kita tabur setelah bahan-bahan yang lain kita campurkan. Nah airnya teman-teman, nah airnya kalau kita takar menggunakan botol E4 ini kita sekitar 4 botol teman-teman, 3-4 botol E4. Nah untuk airnya ya, kalau ini misalkan kayak E4 nya itu 1 liter, nah mungkin ini sekitar 3-4 liter teman-teman. Nah ini ya, nah terus proses pencampurannya sama teman-teman, kita campurkan bahan-bahan yang sekiranya mudah dicampurkan dulu ya. Nah akan saya campurkan dulu teman-teman bertahap ya. Nah ini akan saya mulai dengan pencampuran E4 dan molasenya ya, dicampur dengan airnya. Nah ini akan saya campurkan terlebih dahulu teman-teman.
Nah, oke teman-teman, ini sudah jadi ya, sudah tinggal kita simpan. Nanti prosesnya juga sama, ditutup serapat mungkin ya, supaya udara yang di dalam ataupun udara yang di luar tidak masuk ke dalam wadah ini. Nah, tujuannya tuh biar proses fermentasinya itu berjalan secara sempurna teman-teman. Dan ini untuk penyimpanannya itu tergantung teman-teman ya, lebih lama lebih bagus. 3 hari sudah bisa digunakan, tapi lebih lama lebih bagus teman-teman ya. Lebih lama disimpan itu lebih bagus. Nah, nanti baru kita berikan ke ternak. Nah, itu teman-teman. Tapi kalau mau cepat ya 3 hari sudah bisa digunakan. 3 hari kalau fermentasinya berhasil, baunya nanti akan sangat harum sekali teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, akan saya cobakan ke ternak saya. Ini juga bisa langsung kita gunakan ya, bisa langsung kita gunakan untuk ternak. Karena ini kalau misalnya kita langsung berikan ke ternak itu namanya semi fermentasi. Nah, ini teman-teman akan saya cobakan ke ternak saya. Ini kalau sudah terbiasa itu akan sangat lahap teman-teman. Nah, kalau sudah terbiasa akan sangat lahap. Nah, itu ya. Nah, itu kalau sudah terbiasa akan sangat lahap memakannya. Ini lebih bagus lagi ketika teman-teman punya mesin chopper ya, rumput kita chopper. Nah, nanti pas pemberiannya itu kita campur dengan bahan yang kita fermentasi tadi. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi nanti hijauannya juga ikut kemakan ya. Nih. Nah, kita tambahkan sedikit lagi teman-teman. Nah, ini lihat responnya ya. Tuh. Ini kalau sudah terbiasa diberikan pakan fermentasi seperti ini, cepat sekali responnya. Tapi kalau biasanya kalau domba yang belum terbiasa itu cuma mencicipi aja teman-teman, jadi tidak langsung makan seperti ini ya, serakus ini. Nah, itu. Nah, ini dombanya baru sedikit teman-teman, tapi alhamdulillah sudah mulai pada bunting lagi ya. Sempat jual 2 ekor kemarin yang anakan teman-teman, alhamdulillah. Nah, ini. Nah, tinggal yang merinonya juga kita coba berikan. Nah, ini teman-teman, kalau untuk merino sendiri itu kita pisahkan ya. Nih, si betina super. Nah, ini sedang bunting teman-teman. Ini betina super saya. Ini baru pertama kali bunting ya teman-teman. Ini superan. Usianya baru sekitar 1 tahun ya. Ini sudah mendekati HPL teman-teman. Nah, untuk anakan yang saya sangat suka ini pejantan ya, usianya baru 1,5 bulan tuh, bodinya sudah kelihatan calon monster. Nah, itu ya, mungkin cukup sekian dari saya. Itu salah satu jenis pakan untuk domba ya, terutama domba breeding ya. Ini untuk pengemukan juga bisa, tinggal kita setting lagi untuk nutrisinya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya para peternak domba. Dan untuk para peternak kelinci juga bisa mencoba dengan pakan yang ini ya. Bahannya sama dengan pembuatan fermentasi untuk kelinci, tapi kita tambahkan takarannya. Takaran bahannya kita tambahkan ya. Nah, mungkin cukup. Sekian, salam peternakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.